Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan nge-review dan juga cek sound ya dari kit TBM Lowsub new versi updatean atau versi sudah dimodifikasi oleh saya sendiri. Dan ini kit pesanan salah satu subscriber saya juga, dan ya setelah kita tes suara, tes DCO, langsung kita gas, langsung kita kirim ya, seperti itu. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk video cek soundnya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke ya, lagi videonya. Jadi sini saya sudah ada sebuah kit TBM full set ya, dengan final Toshiba. Nah, ini Toshibanya ya, Toshiba 5200. Ini ada 4 set. Untuk pendinginnya juga seperti ini ya, pendingin tebal 4 mili, dan ini untuk rekomendasi untuk tegangan 45 volt dari trafo ya, jadi sekitar 63 volt DC atau 45 volt AC dari trafo. Jadi ini ya bisa dibilang kit yang kelas apa ya, untuk rumahan sudah sangat cukup sekali loh. Kalau 45 volt itu untuk rumahan atau untuk hajatan kecil-kecilan ini sudah bisa ya, sudah masuk. Apalagi ini untuk karakter suaranya itu karakter subwoofer. Jadi kalau dulur-dulur yang cari karakter suara clear bisa pakai TBM ini. Pesan kitnya saja bisa, atau lengkap dengan final seperti ini juga bisa. Kalau lengkap seperti final seperti ini sangat simple lur ya, sangat mudah. Jadi tinggal colok power supply. Tinggal dicolok power supply sekitar 45 volt dari trafo, itu sudah langsung bisa bunyi. Dan di sini ada inputnya ya, yang mana ini sudah versi upgradean atau sudah versi modifikasi dari saya sendiri. Jadi kalau yang tadinya TBM itu dia untuk karakternya itu gainnya besar sekali ya, jadi dibuka sedikit itu sudah kenceng, tapi dengan sedikit penyesuaian ini sudah saya setting jadi gainnya nggak terlalu gede gitu. Jadi walaupun dibuka volumenya dibuka sedikit, itu dia nggak langsung teriak, jadi nggak gampang klip nanti suaranya gitu. Dan juga ada beberapa penyesuaian sehingga DCO nya ini bisa benar-benar nol lor. Jadi pengaturan DCO nya 0, dan sehingga biasnya nanti bisa imbang seperti itu. Ini sebelum kirim juga sudah saya setting ya biasnya DCO nya, karena ini settingannya cuma DCO saja di sini. Dan nanti kalau misalkan dulur-dulur punya AVO ya, itu bisa disetting ulang, nggak masalah, paling juga cuma geser sedikit gitu. Tapi kalau nggak digeser atau nggak disetting ulang juga nggak apa-apa, soalnya ini sudah saya setting seperti itu. Dan ini juga sudah pas ya di tegangan 45 volt seperti itu. 45 volt, 48 volt sampai 50 volt masih bisa lor gitu. Tapi kalau misalkan sampai 60 volt atau 65 volt mungkin butuh ditambahin lagi ya finalnya, bisa pakai 6 set sampai 8 set ataupun 10 set seperti itu. Dan ini cukup sangat simpel dan harganya juga murah lor ya. Bagi yang penasaran langsung saja chat saya di WA saya ada di deskripsi video. Pokoknya ini apa ya, tidak bisa dibandingkan lah dengan harga-harga yang lebih murah. Soalnya ini kan kalau kita membandingkan harga itu harus dinilai secara keseluruhannya gitu. Apakah komponen yang dipakai itu sama, ataupun transistornya sama, ataupun hedgingnya yang dipakai itu sama gitu. Kalau misalkan ada kit yang sama seperti ini ya, tapi misalkan komponennya beda kualitasnya, transistornya beda, terus hedgingnya pakai yang tipis, nah itu jelas pasti lebih murah gitu. Tapi kita nggak bisa membandingkan secara seperti itu, jadi harus kita lihat keseluruhannya. Nah ini saya sendiri menggunakan komponen yang jelas-jelas komponennya bagus, transistor juga bagus, hedgingnya juga tebel ya. Sebenarnya ini bisa saja sih harganya lebih murah ya, kalau misalkan saya pakai hedging yang tipis. Tapi pakai hedging yang tipis itu dia nanti resiko ya, nggak akan awet gitu. Jadi lebih baik pakai hedging yang sebenarnya ini nggak terlalu tebel sih ya, yang sudah bisa dikategorikan lumayan tebel lah. Soalnya masih ada yang tebel di atas ini, ada 6 mili, cuma itu harganya mahal 2 kali lipat ini. Ini saya cari yang nggak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebel, yang ya sedengan lah seperti ini, bisa dibilang menengah ke atas lah ketebalannya. Ini 4 mili, dan ini sudah sangat cukup sekali lur untuk power sekelas ini, sudah sangat cukup sekali. Pendingin seperti ini sudah sangat mumpuni, dan nanti kita tinggal tambahin pakai kipas gitu. Dan ini suaranya ini sangat benar-benar subwoofer lur, suaranya sangat rendah, suaranya sangat clear. Cocok bagi dulur-dulur yang cari power yang
karakter suaranya itu blur ya. Nanti kita akan coba tes pakai speaker ACR lur. Nah ini ACR 15 in boxnya mini scope ACR 15600, dan yang atas ini nggak saya pakai lur, soalnya ini karakternya di dalam sini sudah saya kasih crossover, ini untuk mid, ini untuk high, sehingga kalau kita paksa TBM-nya itu untuk menghandle speaker ini, maka dia akan rusak, terutama di tweeternya. Di tweeternya ini nanti kadang ada suara tek gitu ketika kena nada bassnya. Soalnya si TBM-nya itu dia nggak respon nada tinggi. Jadi nanti dia nada bassnya itu masuk ke sini. Dan ini juga sama, nanti bisa ya itulah. Jadi kalau pakai TBM ini dia harus benar-benar pakai untuk subwoofer, nggak bisa dicampur pakai nada lain ya. Kalau misalkan kita contohkan kit SOCL ya, itu walaupun dia karakternya ngebass, tapi kalau dipaksa main mid high itu masih bisa, masih ada suaranya, tapi kalau ini nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus untuk menghandle speaker yang subwoofer ya. Nah oke, ini langsung kita akan langsung tes ya lor ya, kita tes dan kita buktikan seperti apa keganasan suara subwoofernya. Nah oke lor, kita langsung tes suaranya ya. Nah kalau ya, jadi seperti tadi kurang lebih suara dari kit TBM ini bisa dulu dengarkan menggunakan headset ya, supaya lebih kedengaran untuk suara subwoofernya. Soalnya kalau nggak pakai headset nggak akan respon speaker HP itu, dia nggak bisa mengeluarkan suara subwoofer ya. Jadi saran saya pakai headset seperti itu. Dan itu saya menggunakan power supply 10 ampere kecil ya, 10 ampere kecil pakai tegangan 45 volt. Suaranya sudah sangat jos ya untuk speaker 15 in satu biji, itu main 8 ohm. Kalau main 4 ohm bisa lebih bertenaga lagi lur ya, seperti itu. Dan oh ya, ini kan di sini ada tulisannya maksimal 2 ohm ya, tapi saya nggak sarankan main 2 ohm, tetap maksimal itu mainnya di 4 ohm ya. Ini saran saya, ini karena tulisan dari ya dari pembuat PCB nya lah, tapi saya sarankan sih mainnya di 4 ohm ya, supaya lebih aman seperti itu. Dan ini juga untuk PCB nya ini pakai PCB terbaru lur ya, pakai PCB terbaru. Ini PCB nya sudah fiber ya, fiber yang putih seperti ini, dan ini sudah lumayan bagus daripada yang sebelumnya. Jadi ini sudah versi updatean.
Ini juga tebal dan juga keras PCB-nya, seperti itu. Dan untuk saran kipas lor ya, misalkan ini dirakit di dalam box gitu. Nah ini saran saya sih kipasnya itu didekatkan dengan hedging dengan finalnya. Nah ini kan hedgingnya kan seperti ini, yang sebelah sini kan kosong ya. Nah finalnya adanya di sebelah sini, maka dari itu kipasnya didekatkan dengan finalnya di sebelah sini. Soalnya kalau misalkan hedgingnya ini panas, itu yang akan panas itu finalnya kan sebelah sini, maka yang akan panas itu hedging yang sebelah sini duluan panas. Nanti yang sini itu panasnya nanti ketika di sini sudah panas, maka akan merembet ke sini gitu. Jadi kalau di sininya pakai kipasnya di sebelah sini, maka nanti panasnya itu akan cepat hilang, seperti itu. Jangan di sini kipasnya. Kalau di sini kipasnya nggak akan terlalu ngaruh, soalnya yang panas itu justru hedging yang ada finalnya sebelah sini. Yang sini kan nggak ada finalnya, ini kosong. Jadi bisa dibilang ini hedging yang kosong ini dia untuk pembuangan panasnya gitu. Jadi ketika panasnya dari sini, dia disalurkan ke sini, dibuang. Nah kita tambahin kipas di sini supaya lebih cepat kebuang gitu, seperti itu. Itu adalah ya trik sederhana lah, trik simple. Nah oke lor ya, jadi seperti tadi untuk kurang lebih untuk suaranya dari KTPM ini sangat subwoofer, sangat rendah suaranya dan bagus banget untuk yang suka suara subwoofer, suara clear ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Oh ya, saya sampai lupa, dan di sini juga setiap pembelian sudah disertai dengan bonus stiker dan juga sudah disertakan dengan sekun ya. Sudah ada sekunnya, sudah ada sekun soket juga. Jadi untuk pemasangan sangat mudah, sangat simpel. Kita nggak perlu nyolder lagi di PCB, tinggal plug and play. Sangat mudah untuk pemasangan, untuk bongkar pasang ya. Misalkan mau dirubah, dibongkar, dipasang, itu sangat simpel dan sangat mudah. Terima kasih nonton video ini sampai habis. Silahkan ditonton video saya yang lain. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.